Bab 341 Ding Hao melangkah terlalu jauh. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Bab 341 Ding Hao melangkah terlalu jauh. Apa? Ding Hao belum mati. Dia bahkan menjadi murid monster tua dan menjadi paman bela diri kita. Bagaimana ini mungkin? Di aula utama, Yin Yifei dan Lu Qi pucat. Mereka semua terkejut dengan berita luar biasa itu. Setelah menunggu beberapa hari, mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang mereka tunggu adalah hasil yang sangat berbeda dan tragis. Semuanya tidak dapat diprediksi. Flowing Isword Wideli yang anggun dan flamboyan berkata sambil tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, "Kali ini, Tuan Muda, juga salah perhitungan." Tanpa diduga, pemimpin Luo yang selalu netral dan tidak mau terlibat dalam faksi ingin menyelamatkan Ding Hao. Selain itu, ada orang lain yang diam-diam memilih berdiri di sisi Ding Hao. Terlebih lagi, di saat-saat terakhir, monster tua itu tiba-tiba masuk ke aula utama aula hukuman, dan dia cukup tangguh. Bahkan kepala puncak pedang surgawi, Tang Folei, memilih untuk membuat konsesi. Jadi, Tuan Muda, harus melepaskan kesempatan ini setelah mempertimbangkan situasinya. Tanpa diduga, umur Ding Hao terkutuk itu cukup panjang. Yin Yifei berkata dengan ekspresi yang tidak wajar. Ini jelas merupakan berita buruk baginya. Di masa lalu, dia bisa menekan Ding Hao dengan identitasnya sebagai paman bela diri. Namun sejak saat itu, Ding Hao menjadi paman bela diri Yin Yifei. Yin Yifei tidak hanya benar-benar kehilangan keunggulan senioritasnya, tetapi kekuatannya juga dilampaui oleh Ding Hao, yang kekuatannya telah mencapai tingkat primordial. Yang lebih buruk lagi adalah dengan kecepatan kultivasi Ding Hao yang mengerikan, saya khawatir saat saya tidak dapat menemukan masalah dengannya akan segera tiba, apalagi berbalik melawannya. Saat memikirkan hal itu, Yin Yifei merasa mati rasa dan punggungnya terasa dingin. Tampaknya siapapun yang mempunyai musuh yang begitu mengerikan tidak akan bisa makan atau tidur dengan nyenyak. Yin Yifei tiba-tiba mulai menyesal. Jika dia tahu hasilnya, dia tidak akan melakukan itu. Jika dipikir-pikir secara menyeluruh, sejak awal, kebencian antara saya dan Ding Hao bukanlah konflik yang tidak dapat diselesaikan. Pada saat itu, jika saya tidak sengaja menindas Ding Hao dengan senioritas saya, sekarang saya tidak akan mengalami kesulitan bersamanya, pikir Yin Yifei. Lu Qi memiliki pemikiran yang sama. Dia lebih panik dari Yin Yifei. Jika Yin Yifei bisa menyelesaikan keluhan antara dia dan Ding Hao, mereka telah lama menjadi musuh bebuyutan karena masalah Zhang Fan. Pada saat itu, Lu Qi masih ingat dengan jelas bahwa ketika Ding Hao menghadapinya di Akademi Timur dengan kaos hijau hari itu, dia memiliki niat membunuh yang tidak bermoral. Jika bukan karena waktu yang buruk, Ding Hao tidak akan mampu menahan niat membunuhnya dan dia akan mati. Sayangnya, penyesalan tidak ada gunanya. Dikatakan bahwa satu kesalahan saja dapat menyebabkan penyesalan seumur hidup dan jika dilihat ke belakang, hal itu terjadi 100 tahun kemudian. Lu Qi dan Yin Yifei saling memandang dan melihat penyesalan di mata satu sama lain, yang akhirnya berubah menjadi keganasan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa kembali, jadi mereka harus melanjutkan konspirasi mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apakah kita harus membiarkan Ding Hao, sang momok, terus bersikap sombong dan merajalela? Aku benar-benar tidak tahan, kata Yin Yifei sambil mengertakkan gigi. Itu dia, tidak apa-apa bagiku dan kakak senior Yin untuk menelan hinaan itu. Tapi kita tidak bisa membiarkan Ding Hao, si penjahat, begitu sombong dan angkuh di hadapan Tuan Muda, kata Lu Qi karena kebiasaannya setia kepada Tuan Muda. Saat itu, mereka merasa tidak berdaya, yang bisa mereka andalkan adalah Tuan Muda, yang merendahkan. Jauh di lubuk hati mereka, keduanya merasa sedih dengan situasi mereka saat ini. The Flowing Isword Wideli dengan jubah emas melirik mereka dan akhirnya menjulurkan jarinya, menulis 5 kata dalam kehampaan dengan ki emas. Bunuh dia menggunakan tangan orang lain. Di puncak pedang surgawi, di dalam ruangan batu misterius, darah masih merembes. Di kolam darah persegi panjang, darah mendidih asli telah terkondensasi sepenuhnya dan berubah menjadi padatan merah besar. Itu tampak seperti telur raksasa dari permukaan, yang memiliki riak-riak yang tampak alami dan berdiri dengan tenang di tengah-tengah kolam darah. Bang, bang, suara detak jantung yang jelas terdengar dari telur merah raksasa itu. Suaranya memiliki ritme aneh yang sepertinya sesuai dengan hukum ilahi. Itu tidak mendesak atau lambat dan tenang serta kuat.
Ketika gelombang suara ditumpangkan setiap 10 kali, itu akan melepaskan kekuatan yang sangat kuat, yang mengguncang dinding batu yang kuat di ruangan batu misterius itu, menjadi sangat terkelupas. Seiring berjalannya waktu, suara detak jantung tersebut menjadi semakin jelas dan kuat. Tiba-tiba, retak, terdengar retakan samar dari telur merah tua itu. Di tengah-tengah kolam darah, ada retakan padat dan kecil yang bercabang dari retakan telur raksasa berwarna merah. Tampaknya monster mengerikan akan muncul dari cangkangnya, seperti halnya kupu-kupu. Saat retakan semakin membesar, tiba-tiba dengan ledakan, sebuah kepalan tangan keluar. Tinju putih dan halus memecahkan cangkang dari dalam dan kemudian direntangkan. Kelima jari itu mengepal erat, sekuat dan sekuat palu putih. Sesaat kemudian, seluruh telur merah raksasa itu benar-benar pecah. Sosok telanjang tegap muncul di antara puing-puing berwarna merah tua. Setelah melenturkan pergelangan tangannya, sosok itu menggeram. Giginya yang putih seperti belati tajam. Wajahnya yang seperti binatang tidak terlihat jelas dalam bayangan. Niat membunuh yang kejam menyebar ke seluruh ruangan batu. Ding Hao, kuharap kamu belum mati. Karena di dunia ini, hanya aku yang bisa membunuhmu. Kamu harus mati di tanganku. Tawa suram memenuhi udara. Ding Hao tidak mengikuti monster tua, Qi Qingshan ke puncak tersembunyi pedang yang legendaris, setelah berakhirnya uji coba bersama antara 6 istana. Dia masih kembali ke Akademi nomor 8 di Akademi Kaos Hijau Timur. Setelah Zhang Fan pergi, Li Yunqi diam-diam pindah ke Akademi nomor 8 sambil dilihat oleh banyak orang yang iri. Dia menjadi teman sekamar baru Ding Hao dan Wang Xiaoqi. Saat ini, Akademi Kaos Hijau Timur tidak punya kepala dan menjadi berantakan total. Meskipun suara para murid dari Akademi Timur yang berkemeja hijau sangat tinggi, mereka berharap Ding Hao dapat berdiri dan memimpin Gedung Timur selama angin dan hujan itu, tetapi Ding Hao tidak pernah berbaur dengan Gedung Timur. Semua orang tahu bahwa setelah masalah mengenai Zhang Fan, rasa identifikasi Ding Hao dengan Akademi Kaos Hijau Timur menjadi samar. Hampir setiap hari, ia berlatih di pekarangan tanpa keluar rumah dan menjalani kehidupan asketisme. Li Yiruo, wanita tercantik di antara 5 akademi, mengantarkan makanan ke rumahnya secara pribadi. Selama periode itu, ada banyak orang di sekte yang membawa segala macam hadiah untuk mengunjungi Ding Hao. Namun, semuanya ditolak. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa meninggalkan hadiahnya, apalagi melihat Ding Hao. Ding Hao sangat buruk. Sebagai murid penerus inti, saya bahkan tidak bisa melihatnya. Dia pikir dia ini siapa? Seorang murid batiniah yang ditolak oleh Ding Hao berkata dengan marah. Lambat laun, semakin banyak orang yang ditolak mulai membenci hal itu, berpikir bahwa Ding Hao sedikit sombong karena dia tidak ingin melihat mereka. Namun semua itu berubah drastis pada hari ke-6. Bab 342 Ding Hao yang tak terkalahkan. Di bawah terik matahari, Senku, pemula lain dari sekte yang baru saja menjadi murid inti sekte membawa lusinan hadiah mahal, dengan hormat berdiri di luar Akademi nomor 8 dan menyapa Ding Hao dengan paman bela diri Ding. Banyak orang mengira pandangan dunia mereka telah runtuh total. Ding Hao, paman bela diri. Tanpa diduga, Senku memanggil Ding Hao sebagai paman bela diri Ding. Apa yang sebenarnya terjadi? Ding Hao hanyalah murid nominal, dan bahkan murid luar. Bagaimana bisa Senku memanggilnya paman bela diri Ding? Hal luar biasa apa yang terjadi dalam uji coba gabungan antara 6 istana? Yang lebih luar biasa lagi adalah sebagai reaksi terhadap sikap rendah hati Senku, hanya ada satu kata yang keluar dari Akademi nomor 8. Keluar. Ding Hao bereaksi sangat kasar. Dia langsung mengusir Senku, murid inti dari inti batin, seperti mengusir lalat yang mengganggu. Reaksi Senku membuat semua orang tercengang. Dia tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun. Sebaliknya, dia dengan hormat memberi hormat dan meminta maaf di luar akademi sebelum pergi. Senku marah tapi tidak berani berbicara. Lalu dia pergi dengan rasa malu. Saat melihat semua itu, orang-orang memandangi Akademi nomor 8 di Akademi Kaos Hijau Timur dengan rasa kagum yang mendalam. Akademi yang awalnya biasa-biasa saja seketika tampak ditutupi dengan selubung misterius dan menakutkan. Yang disebut murid penerus inti yang tidak puas dengannya saat ini tiba-tiba menjadi pemalu dan tidak pernah berani mengatakan apapun. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang muncul di depan halaman Ding Hao. Namun, berbagai rumor tentang Ding Hao di sekte membanjiri.
Bahkan jika beberapa orang sengaja mengendalikan rumor tersebut, mereka tidak dapat mencegah terungkapnya kebenaran dalam persidangan bersama antara 6 istana hari itu. Monster tua Qi Qingshan akhirnya mengambil muridnya. Terlebih lagi, Ding Hao telah menjadi murid Qi Qingshan. Ding Hao mengalami kemajuan pesat dan statusnya sebagai generasi dalam klan meningkat menjadi generasi pertama, generasi yang sama dengan pemimpinnya, Li Jianyi. Terlebih lagi, dia menjadi orang pertama dalam sejarah sekte pencari ilmu pedang yang termuda namun dengan senioritas tertinggi. Ding Hao telah mencapai ranah Grandmaster Primordial. Puncak yang tersembunyi pedang akan dibuka kembali. Bahkan, Master Giok menyerah sebelum Ding Hao. Kepala Luo dari puncak pedang air, yang merupakan puncak paling misterius di antara 6 puncak, sangat mengagumi Ding Hao. Uji coba gabungan yang asli antara 6 istana menjadi pertemuan nominasi untuk seorang jenius yang tiada taranya. Para ahli senior dan raksasa sekte hampir berjuang untuk merebut Ding Hao sebagai murid mereka. Kepala Li Jianyi dan monster tua Qi Qingshan bahkan bertarung sengit untuk merebut Ding Hao. Ding Hao diputuskan sebagai calon kepala generasi berikutnya. Ding Hao, berita, baik benar atau salah, membanjiri berbagai saluran. Mereka masuk ke telinga semua orang. Saat itu, masyarakat sudah tidak berakal lagi. Mereka percaya pada semua cerita aneh tentang Ding Hao. Selain itu, banyak otoritas yang ikut serta dalam persidangan gabungan antara 6 istana hari itu tidak mengatakan apa-apa. Oleh karena itu, warna misterius yang menyelimuti Ding Hao menjadi semakin aneh. Anak laki-laki yang dulunya tersenyum, rendah hati dan lembut, kini telah terdorong ke dalam gambaran dewa atau setan. Dengan latar belakang seperti itu, status dunia surgawi di pasar menjadi semakin stabil karena fakta bahwa Ding Hao adalah salah satu bos di belakang panggung yang dikenal orang lain. 10 hari sebelumnya, Ding Hao dihukum karena membunuh Lu Pengfei dan telah diawasi oleh sekte. Oleh karena itu, masyarakat menjadi resah. Beberapa orang yang ingin menyerang Ding Hao ketika dia sedang down berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memenangkan kepemilikan dunia surgawi. Tapi kemudian, mereka senang karena tidak melakukan itu. Jika tidak, mengingat status Ding Hao di sekte pencari ilmu pedang, bahkan jika mereka baru saja mengambil sepotong batu bata dari dunia surgawi, mereka mungkin akan terbunuh seketika. Di bawah manajemen Ling Hu Yingying yang cantik, manajer baru yang sangat berbakat, bisnis dunia surgawi menjadi semakin makmur. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pendapatan hariannya sangat bagus. Pendapatan bulanannya melebihi banyak toko kecil di pasar. Sejumlah besar uang mengalir ke Ding Hao, Wang Xiaoqi, dan lainnya. Menghadapi segala macam rumor aneh di luar, Ding Hao tidak menjelaskan apapun. Dari awal sampai akhir, hanya Wang Xiaoqi, Li Yunqi, Li Yiruo, Li Chanyang, Xiao Chengxuan, Yu Juyao, dan Murong Yanzi, sedikit itu yang bisa masuk Akademi Kaos Hijau Timur. Dinding batu yang tidak terlalu tinggi mengisolasi orang-orang tersebut dari dunia luar dan menutupi semua misteri yang ada di halaman. Orang yang berhati-hati mungkin mengetahui bahwa Ding Hao akan keluar setiap 3 hari. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Waktu berjalan seperti anak panah. Dalam sekejap mata, para murid nominal itu telah tinggal di sekte pencari ilmu pedang selama hampir 1 tahun. Kompetisi 5 Akademi ke-12 semakin dekat. Kali ini akan lebih megah dari edisi sebelumnya. Karena itu akan menentukan nasib murid terbaik di antara 5 akademi. Semakin baik kinerja mereka dalam kompetisi, semakin besar peluang untuk memasuki inti dalam. Jika mereka cukup beruntung untuk dihargai oleh salah satu dari 6 puncak atau salah satu dari 6 istana, mereka mungkin langsung bergabung dengan 6 puncak dan 6 istana seperti yang dilakukan Li Lan, Li Muyan, Liang Feixue, dan lainnya sebelumnya. Di saat-saat terakhir, Ding Hao masih memiliki perasaan lembut. Meskipun dia sendiri tidak maju, dia membiarkan Wang Xiaoqi, Li Yunqi dan Fang Tianyi maju untuk menyatukan Akademi Kaos Hijau Timur yang tersebar. Bagaimanapun, mereka adalah saudara Ding Hao, yang berharap mereka bisa melewati bagian sulit bersama-sama di ujian akhir. Setelah ujian akhir untuk murid nominal berakhir, Ding Hao akan secara resmi bergabung dengan puncak tersembunyi pedang. Hidupnya sebagai murid nominal akan berakhir. Kemudian dia akan melompat ke level tinggi dengan kekuatan nyata dan menjadi orang besar yang merendahkan. Matahari bersinar di awal siang hari. Ding Hao sekali lagi muncul di halaman kecil di tengah gunung terpencil.
Di sanalah tempat peristirahatan pria sinis Wang Juefeng. Ketika Ding Hao pergi ke halaman, pria sinis itu bertelanjang dada, menunjukkan kondisi tubuhnya yang kuat. Dia mencoba mengangkat batu hitam seberat 5.000 kg dengan tulisan formasi taktis gravitasi di atas kepalanya. Dia melakukannya terus-menerus dan perlahan-lahan berlatih untuk pemulihan. Setelah rehabilitasi selama lebih dari setengah bulan dan meminum pil pemulihan dan peremajaan Qi yang diberikan oleh Ding Hao, cedera pria sinis itu pada dasarnya telah sembuh. Terlebih lagi, Qi heterogen di tubuhnya telah dikeluarkan sepenuhnya, hanya menyisakan bekas luka di kulitnya yang belum hilang sepenuhnya. Dengan pengangkatannya, otot-ototnya yang kokoh seperti bongkahan batu terlihat estetis di bawah sinar matahari, membuat orang merasa tertekan. Bab 343 Kabar Baik dan Kabar Buruk. Ketika Ding Hao masuk, pria sinis itu tersenyum lebar dan melemparkan besi hitam bertulis itu ke samping Yang. Pecah dan tenggelam, membuat lubang besar. Dia berkata dengan nada bercanda, "Kenapa, anak kecil, mau tidak mau kamu menanyakan kabar majikanmu?" Sayangnya, Xie Jiyu masih belum muncul, dan belum ada kabar khusus dari Mu Tianyang. Ding Hao mengangguk dan duduk tanpa berbicara. Saat itu, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Xie Jiyu. Xie Jiyu menantang Mu Tianyang seperti menyerahkan hidupnya dengan kekuatan dan pengalamannya saat ini. Karena Ding Hao telah memecahkan masalahnya di Sekte Pencari Ilmu Pedang, dia ingin menemukan Xie Jiyu turun gunung. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tapi saya tetap menyarankan Anda untuk meninggalkan ide ini, kata Wang Juefeng sambil menuangkan sepanci air dingin ke kepalanya untuk membilas keringat di tubuhnya. Wang Juefeng menjadi serius. Dia menatap mata Ding Hao dan berkata dengan serius, "Nyonya Mu sangat aman. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa karena sekte tidak akan pernah membiarkan kematian mendadak dari seorang jenius yang tiada taranya, mereka pasti akan mengambil beberapa tindakan untuk melindunginya secara diam-diam. Namun, jika Anda memilih untuk menurun saat ini, situasi Anda akan menjadi sangat berbahaya, karena berita datang dari Tranquility Academy bahwa Lucianer datang." Ding Hao terkejut. Wanita jahat dan keji itu akhirnya muncul. Karena itu, Akademi Tranquility sudah mengetahui bahwa akulah yang membunuh begitu banyak murid mereka, di dekat situs sekte kuno di pegunungan Western Rock dari Lucianer. Balas dendam yang mengerikan mungkin akan segera terjadi, pikir Ding Hao. Ketiga ahli Akademi Ketenangan ini, buku, pedang, lukisan, sedang dalam perjalanan menuju Sekte Pencari Ilmu Pedang. Meskipun mereka tidak berani membunuh Anda di dalam sekte, mereka tanpa henti akan mengejar untuk membunuh Anda jika Anda terjatuh. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda hanya dapat menghadapi salah satu dari mereka. Jika mereka melawanmu bersama-sama, kamu akan mati, kata Wang Juefeng langsung. Li Ying mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria sinis itu tersenyum lebar. Dia terus berkata sambil menyombongkan diri atas hal itu, "Masih ada kabar buruk. Berita bahwa kamu membunuh naga dengan satu mata dari Sekte Bintang Jatuh entah bagaimana tersebar. Jadi, ayahnya, tetua Sekte Bintang Jatuh bersumpah akan membunuhmu. Dia telah mengirim pembunuh sekte yang paling mengerikan untuk berurusan denganmu." Ding Hao berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Cepat atau lambat dia akan mengetahuinya." "Hai, apakah kamu sama sekali tidak takut dengan berita ini?" Pria sinis itu kecewa dengan reaksi membosankan Ding Hao. Lalu dia berkata dengan nada muram, Sekte Bintang Jatuh terkenal dengan senjata tersembunyi dan pembunuhannya di Provinsi Salju. Mereka mengambil tindakan ekstrim. Alih-alih bertatap muka, mereka menggunakan senjata tersembunyi, racun, penculikan, dan rencana jahat yang sulit dicegah. Bahkan beberapa atasan akan berhati-hati saat menghadapi Sekte Bintang Jatuh, Sekte Gelap. Menginstruksikan murid seperti naga dengan satu mata, Sekte Bintang Jatuh tidak baik. Saya tidak akan merasa menyesal ketika saya membunuh mereka. Hei, jika mereka ingin membunuhku, maka mereka harus siap dibunuh olehku. Ding Hao menyeringai memperlihatkan sederet gigi putih rapi dan berkata, "Terlebih lagi, manual senjata tersembunyi yang dijarah dari Dragon dengan satu mata terakhir kali tidaklah cukup. Saya baru-baru ini membutuhkan beberapa manual lanjutan tentang senjata tersembunyi. Kapan kamu menjadi begitu sinis?" Kata pria sinis itu dengan perasaan sangat frustasi, setelah gagal mengintimidasinya. Ding Hao tersenyum polos. "Kau tahu, aku memelihara seekor kucing setan pemarah yang telah kehilangan semua kebajikannya. Terlebih lagi, beberapa hari yang lalu saya
Menjadi murid seorang guru yang tidak sopan dan sulit diatur. Meskipun aku selalu baik dan polos, aku terjerumus ke dalam kebiasaan buruk tinggal bersama orang-orang ini. Selain itu, Anda, guru yang bertanggung jawab juga tidak baik. Aku sudah lama bersamamu, bagaimana mungkin aku tidak belajar hal buruk darimu? Cek, kamu tidak baik, teriak pria sinis itu, cek, aku melihatnya sekarang. Sejak awal, kamu bukanlah orang yang baik. Kamu kelihatannya pemarah, namun sebenarnya kamu sangat jahat. Pantas saja banyak orang yang tertipu oleh Anda. Mereka tertipu oleh kemunafikanmu. Ding Hao tertawa lebar dan berkata, "Hei, Paman, bersikaplah sedikit sopan. Saya sekarang adalah murid monster tua. Menurut senioritas, saya khawatir Anda harus memanggil saya Paman bela diri. Sebagai seorang keturunan, beraninya kamu bersikap kasar." Pria yang sinis itu berkata dengan nada menghina, "Jangan terlalu sombong saat menghadapiku. Setelah kamu memasuki puncak tersembunyi pedang, kamu akan tahu." Berbicara sampai saat itu, pria sinis itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tetap diam. "Tahu apa? Hei, aku hampir membocorkannya. Persetan, aku tidak akan memberitahumu. Saya ingin Anda cemas." "Haha," kata pria sinis itu dan tertawa puas. Ding Hao hanya bisa membenci pria itu. Setelah mengobrol sebentar dengannya, Ding Hao tiba-tiba menjadi lebih santai. Sejak mereka pertama kali bertemu di arena Akademi Kaos Hijau Timur, lelaki sinis itu berubah dari guru tegas yang merendahkan menjadi temannya, yang dengannya dia bisa mengumpat dengan marah dan mengolok-oloknya. Bersama pria menyebalkan itu, Ding Hao selalu merasa bahagia. "Oh, ya, hal yang kamu minta untuk aku tanyakan membuahkan hasil." Jumlah ahli dalam sekte pencari ilmu pedang dengan kekuatan di atas mentor bela diri dan melampaui primordial lebih dari 500. Saya mencari secara kasar bahwa selama ini, tidak ada seorang pun yang tiba-tiba terluka atau tangan atau kakinya robek. Namun, ada 4 murid batin yang memenuhi kondisi di atas yang bertemu setan dan tercabik-cabik di hutan belantara saat pergi berburu petualangan. Pria sinis itu berkata sambil mengambil selembar kertas dari ruang penyimpanan, yang mencatat nama dan beberapa rincian dari 4 murid dalam yang meninggal. Ding Hao memperhatikannya sejenak dan dia yakin bahwa tidak satu pun dari 4 rekan sekte yang mati itu adalah pria bertopeng meringis perunggu. Pembunuh tersembunyi itu tampaknya melindungi dirinya dengan cukup baik untuk menghindari pelacakan pria sinis itu, yang berarti pengaruhnya sangat besar. Hal itu baru bisa diselidiki nanti. Yah, aku akan tinggal di puncak sebentar. Jika ada berita tentang Ji Yu, tolong segera beritahu saya, kata Ding Hao sebelum pergi. Pria sinis itu memiliki kemampuan luar biasa. Mungkin karena jiwa bawaannya yang suka bergosip, dia selalu bisa menanyakan hal-hal besar atau kecil di Provinsi Salju. Bahkan beberapa hal kecil yang terjadi di sudut, tidak bisa lepas dari mata dan telinganya. Itulah mengapa Ding Hao meminta bantuannya dalam banyak hal. "Oke, aku tahu. Sekarang pergilah." Pria sinis itu sangat meremehkan Ding Hao karena mendedikasikan pikirannya tentang majikannya. Jadi Ding Hao meninggalkan tempat itu. Bab 344 Permintaan Maaf dari Lilan. Waktu berlalu. Tanggal ujian besar terakhir bagi para murid nominal semakin dekat. Pada saat itu, tersiar kabar dari 6 puncak dan 6 istana bahwa Lilan, Limu Yun dan Liang Feixue yang sebelumnya bergabung dengan mereka karena kinerja luar biasa mereka kembali ke area murid nominal. Menurut persyaratan sekte, mereka akan tampil di kompetisi final. Bagi banyak orang, itu adalah berita buruk. Sebab, menurut aturan sekte sebelumnya tentang kompetisi besar, 15 teratas kompetisi akan langsung memasuki inti dalam dan menjadi murid penerus inti dalam. Setelah itu, kenaikan mereka hampir meroket. Mereka tidak hanya dapat menikmati sumber daya budidaya dalam jumlah besar, tetapi juga mendapatkan pelatihan terbaik dari sekte. Apalagi status mereka akan mendapat lompatan besar. Jika ada cukup peluang dan keberuntungan untuk melangkah lebih jauh, mereka bahkan mungkin memasuki inti sekte. Mereka akan menjadi kelompok yang paling menarik dari keseluruhan sekte. Ketika Lilan dan yang lainnya kembali untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, mereka pasti akan menempati 4 dari 15 tempat. Bagi yang lain, peluang mereka jauh lebih kecil. Selain itu, setelah penilaian akhir itu, Sekte Pencari Ilmu Pedang akan menilai lebih dari 2.000 murid nominal, berdasarkan kinerja penilaian sebelumnya pada tahun lalu. Kemudian mereka akan diberi peringkat berdasarkan kinerja keseluruhan.
Tanggal 16 hingga 200 akan langsung memasuki inti dalam. Pasukan ke-201 hingga ke-500 akan memasuki wilayah terluar. Murid nominal yang berada di peringkat setelah ke-500 hampir akan kehilangan nilai budidaya mereka. Sekte tidak akan menyia-nyiakan sumber daya budidaya yang terbatas untuk membina para murid itu. Nasib para murid yang gagal itu menjadi tidak pasti. Mereka mungkin akan pulang ke rumah masing-masing, menjadi pejuang pengembara tunawisma, atau menjadi tentara bayaran yang berada di garis hidup dan mati. Dan orang-orang yang paling beruntung bisa tetap tinggal di sekte pencari ilmu pedang dan menjadi pekerja serabutan yang tidak sah. Bagi banyak orang, memiliki pekerjaan tetap di sekte pencari ilmu pedang seperti menjadi pengelola tanah milik sekte di suku manusia juga merupakan pilihan yang sangat baik, karena mereka dapat hidup di bawah perlindungan sekte pencari ilmu pedang. Proses itu sepenuhnya mengungkapkan betapa kejamnya kelangsungan hidup aturan yang paling cocok. Di dunia dingin tanah Infinity, hanya atasan yang memenuhi syarat untuk mengendalikan takdir mereka sendiri, sedangkan yang lemah hanya bisa ditelan oleh gelombang dingin takdir. Seiring berjalannya waktu, suasana sekte pencari ilmu pedang menjadi lebih tegang. Terutama di bidang murid nominal. Suasana di sana agak tegang. Beberapa teman baik, pada saat itu, menjadi cuek karena kemungkinan hubungan yang kompetitif. Karena sahabatnya pun bisa jadi menjadi penghalang tersendiri dalam persaingan. Menghadapi takdir yang kejam, persahabatan akan selalu menderita. Bagi sekte pencari ilmu pedang, kompetisi besar akhir tahun yang diikuti para murid nominal adalah acara besar. Selain murid-murid nominal yang cemas itu, berbagai faksi besar atau kecil di sekte, 6 puncak dan 6 istana, puncak yang kurang dikenal, organisasi fungsional utama dari sekte, dan bahkan beberapa tetua tanpa kekuatan nyata akan muncul di sana kompetisi. Orang-orang itu seperti pemburu barang murah yang dengan sabar dan hati-hati mengawasi seluruh proses ujian besar, dengan harapan tipis untuk menemukan dan mempertahankan kejeniusan yang tersembunyi. Mereka akan mengolah atau memanfaatkannya. Waktu berlalu begitu cepat. Pada hari itu, di Akademi nomor 8, Ding Hao akhirnya melihat Li Lan yang telah berpisah dengannya selama lebih dari setengah tahun. "Hei, Xiao Lan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu masih sangat kurus." Ding Hao tersenyum dan meminta Li Lan untuk duduk. Li Lan masih mengenakan gaun cian bersih. Dia sangat kurus sehingga hembusan angin pun bisa menerbangkannya. Bahunya sempit, wajahnya pucat, dan ada sedikit kelelahan di antara kedua alisnya. Tidak ada kegembiraan dan inspirasi dalam dirinya seperti yang dibayangkan orang, setelah belajar di Mistipik salah satu dari 6 puncak dan 6 istana. Namun matanya semakin dalam seperti jurang yang seolah mampu menenggelamkan segalanya. "Kamu masih pandai mendapat masalah," kecam Li Lan dengan marah. Terlepas dari bagaimana dia menentangnya, nama feminin, Xiao Lan, akhirnya jatuh pada dirinya sendiri. Namun, di seluruh sekte pencari ilmu pedang, hanya Ding Hao yang berani memanggilnya dengan nama itu. Jika orang lain berani, mulut mereka pasti akan terkoyak. "Saya minta maaf atas urusan mengenai Xiao Fan." Li Lan memecah keheningan dengan permintaan maaf. Setelah terdiam beberapa saat, dia tahu apa yang dikhawatirkan Ding Hao. Sebelum Ding Hao meninggalkan sekte pencari ilmu pedang, dia secara pribadi meminta saya untuk menjaga Zhang Fan, Wang Xiaoqi, dan yang lainnya dengan baik. Lagi pula, saat itu saya adalah kepala Akademi Kaos Hijau Timur yang mampu melakukan ini. Sayangnya, saya kemudian dipilih oleh Mistipik, salah satu dari 6 puncak dan 6 istana dan harus meninggalkan akademi. Saya tidak menyangka dalam waktu sesingkat itu, banyak hal akan terjadi. Bagaimanapun, aku masih tidak bisa membantunya mempertahankan persahabatan itu, pikir Li Lan. "Ini permintaan maaf perawanmu." "Hei, oke, aku memaafkanmu," kata Ding Hao bercanda. Sejujurnya, Ding Hao sedikit kecewa dengan Li Lan pada awalnya. Sebelum turun gunung, dia sangat yakin bahwa Li Lan dapat menjaga seluruh Akademi Kaos Hijau Timur tetap terorganisir dengan baik. Siapa yang menyangka hasil akhirnya akan sangat mengecewakan. Namun, Ding Hao segera menemukan jawabannya. Lagi pula, jika menyangkut undangan Mistipik, salah satu dari 6 puncak dan 6 istana, tidak ada murid nominal yang bisa menolak. Terlebih lagi, saya tidak punya hak untuk meminta Li Lan melepaskan kesempatan sebesar ini, atau saya akan menjadi terlalu egois, pikir Ding Hao. Permintaan maaf seorang perawan. Li Lan sangat marah. Dia menemukan bahwa ketika menghadapi Ding Hao, bajingan itu, dia tidak pernah bisa serius.
Dia bermaksud membicarakan hal itu dengannya dengan serius. Namun, atmosfernya hancur total. Oh ya, Xiao Olan, mari kita bicarakan bisnismu dulu. Hei, kudengar ada banyak wanita cantik di Misty Peak. Pernahkah kamu jatuh cinta dengan salah satu kakak perempuanmu? Katakan saja dengan lantang kepada kami, kata Ding Hao sambil melambaikan tangan ke arah Wang Xiaoqi dan Li Yunqi. Lalu dia meletakkan bangku kecil di dekat Lilan, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lilan tidak marah saat itu. Dia melihat Ding Hao dari atas ke bawah dengan hati-hati, dan tiba-tiba berkata, Ding Hao, kamu telah berubah. Oh, Ding Hao tersenyum tipis, Xiaolan kamu benar-benar memiliki akal sehat. Apakah saya menjadi lebih tampan dan dewasa? Aduh, kamu menjadi lebih nakal. Lilan mendengus lega. Dia menjadi santai dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata sambil berpikir, adalah baik bagimu untuk berubah. Tampaknya Anda telah benar-benar mengetahui beberapa hal dan memahaminya. Jangan seperti orang itu. Jika tidak, kamu akan merasa lelah saat memasuki puncak tersembunyi pedang dengan kepribadianmu sebelumnya. Xiao Olan, sepertinya kamu tahu banyak hal. Mengapa kamu tidak menjelaskannya secara menyeluruh? Kata Ding Hao. Dia memahami sesuatu dari kata-kata Lilan dan menjadi sedikit terkejut. Tanpa aku mengatakannya, kamu akan segera mengetahuinya. Lilan tutup mulut. Ding Hao tidak lagi bertanya. Dia mengubah topik dan berkata, apakah Anda, Li Muyun, dan Liang Feixue kembali ke Akademi Murid Nominal untuk berpartisipasi dalam kompetisi akhir tahun? Bab 345 Seorang jenius yang baru bangkit. Lilan tersenyum dan berkata, kamu takut, bukan? Anda mungkin tidak sepenuhnya memenangkan hadiah pertama dalam ujian akhir jika kami datang. Saya ingat Anda memiliki duel yang dijadwalkan dengan Li Muyun. Ding Hao mengangguk dan berkata, ya, saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan janji temu ini. Aku menantikannya, namun, kalian bertiga tidak baik. Anda seharusnya tidak kembali untuk memperjuangkan 15 tempat yang ketat untuk menjadi murid penerus di inti dengan sesama murid laki-laki lainnya, karena Anda sudah memasuki 6 puncak. Lilan mengangkat bahunya dan berkata, ini adalah ide dari setiap pemimpin puncak, jadi kami tidak punya pilihan. Ding Hao mengangguk dan tiba-tiba berdiri setelah dia memikirkan sesuatu. Ekspresinya menjadi serius dan dia berkata dengan tulus, Lan, terima kasih. Lilan menjawab tanpa mengubah ekspresinya, untuk apa? Ding Hao berkata sambil tersenyum, saya pikir guru puncak Luo tidak berusaha membantu saya dalam uji coba bersama 6 kuil karena Anda, bukan? Lilan berkata dengan ekspresi tenang, bagaimana kamu mengetahuinya? Hanya sedikit orang yang mau membantu saya dalam situasi seperti itu. Setelah berpikir panjang, saya menganggap bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk mengundang petinggi di 6 puncak. Master puncak Luo tidak mengenalku, tapi dia bersedia berbicara mewakiliku dengan mengorbankan Tuan Muda Jade. Ini pasti karena dia dipercaya oleh seseorang, dan orang ini adalah kamu. Lilan mendengus dan berkata, Tuan Muda Giok bukanlah apa-apa, Tuan Puncak Luo tidak akan takut padanya sama sekali, jadi ini tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran. Sebenarnya, Ding Hao sangat ingin tahu apa yang ingin dikatakan Lilan setelah kata, milikku, tetapi tidak nyaman untuk menanyakannya setelah Lilan menutupinya dengan sempurna. Namun, setidaknya jawaban Lilan mengakui bahwa dialah yang meminta Master Puncak Luo untuk membantu Ding Hao. Tuan Muda Jade hanya memiliki peran kecil di mata Lilan, yang sangat mendominasi. Oleh karena itu, Ding Hao semakin penasaran dengan identitas sebenarnya dari playboy halus dengan sepasang alis melengkung itu. Sejujurnya, Ding Hao benar-benar berpikir bahwa penampilan Lilan sedikit mirip dengan penampilan Master Puncak Luo yang misterius itu. Tiba-tiba terdengar serangkaian langkah kaki. Li Yiruo, kecantikan nomor 1 di 5 akademi, muncul. Gadis muda cantik itu mengenakan setelan ketat merah standar dari kaos merah Akademi Barat. Jari-jarinya yang ramping, seperti batu giok lemak putih, membawa keranjang tembaga antik. Dia masuk dari luar, sosoknya yang mempesona seperti kupu-kupu merah yang menari, dan ada senyuman cerah di wajahnya. Melihat semua orang, Li Yiruo menyapa mereka dari jauh, Saudara Hao, ini waktunya makan siang, wah, kakak senior Lilan juga ada di sini. Mari makan bersama. Ekspresi Lilan berubah. Melihat keranjang di tangan Li Yiruo, dia langsung teringat pengalaman menakutkan di kafetaria. Dia langsung berdiri tanpa berkata apa-apa dan lari.
Wang Xiaoqi dan Li Yunqi juga mengubah ekspresi mereka dan segera menemukan alasan untuk melarikan diri. Mereka berlari sangat cepat, Li Yiruo menghentak dan mengerutkan hidung halusnya. Ding Hao tertawa terbahak-bahak. Ding Hao menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk berlatih. Li Lan kembali mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin Akademi Kaos Hijau Timur setelah dia kembali. Dia mulai memperbaiki kekacauan itu dengan penuh semangat. Karena kemampuan dan keberaniannya yang luar biasa, gejala sisa dari insiden Lu Pengfei dihilangkan dengan cepat, dan Akademi Timur mulai bersatu dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat. Banyak arena diperbaiki dan dibangun sementara di area latihan senjata para murid nominal. Lebih dari 2.000 murid nominal harus menghadiri kompetisi itu. Pemeringkatan akhir akan ditentukan melalui kontes seni bela diri 1 lawan 1, yang merupakan metode paling langsung dan paling kejam. Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai merasa gugup. Tepat pada saat itu, serangkaian berita tiba-tiba datang dari bawah gunung, yang menarik perhatian Ding Hao dan banyak orang yang jeli. Seorang jenius bernama Phoenix tiba-tiba bangkit. Dalam waktu setengah bulan, dia secara berturut-turut menantang selusin ahli yang telah lama dikenal di Provinsi Salju, dan dia dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya setiap saat. Dengan satu gerakan, dia mengalahkan Flying Star Sword Ning, yang merupakan kepala prajurit penjaga di Sky Star City. Dengan satu gerakan, dia mengalahkan Dead Heart Living Sword Xiang Yu, yang merupakan seorang ahli yang telah lama dikenal di klan dependen Arising. Dengan 3 gerakan, dia mengalahkan Gorgeous Sabre King Cheng, yang merupakan tokoh terkemuka di generasi muda dari Chopping Sun City. Dalam setengah jam, dia mengalahkan 10 pembunuh mengerikan di 6 lapisan bawah tanah dari Sekte Bintang Jatuh. Dia menghancurkan Sekte Iblis Kecil di Gunung Qiansun dan membunuh Jenderal Iblis tingkat 7 dalam semalam. Dia mengalahkan Tao Seng Su, yang merupakan ahli yang menempati peringkat ke-6 di Akademi Aksi Pengetahuan, anak perusahaan dari Akademi Ketenangan. Dia mengalahkan Raja Ular bertekstur besi, Jenderal Iblis tingkat 8. Segala macam berita mulai menyebar secara gila-gilaan. Di dalam dan di luar sekte pencari ilmu pedang, banyak orang yang sangat tertarik dengan kemunculan jenius baru ini. Apalagi dalam legenda, Phoenix adalah seorang gadis cantik dengan topeng Phoenix di wajahnya dan kotak pedang di punggungnya. Dia sangat cantik dan menakjubkan, kulitnya halus dan cerah, matanya bagaikan air musim gugur yang jernih, suaranya seperti suara dari alam. Gambaran itu membuat orang-orang berada dalam lamunan yang tak terbatas. Beberapa orang bahkan membandingkan Phoenix yang mengenakan topeng Phoenix dengan berangkat dengan Wan Saber, yang sempat muncul di puncak naga meningkat di Gunung Naga Salju. Mereka berdua adalah orang misterius bertopeng dan memiliki kekuatan luar biasa, ada banyak sekali kesamaan di antara keduanya. Ceritanya semakin banyak, dan topiknya pun menjadi semakin panas. Banyak orang menyatakan bahwa berangkat bersama Wan Sabre dan Phoenix tidak diragukan lagi bisa menjadi 2 bintang paling cemerlang di Provinsi Salju dalam 6 bulan terakhir. Beberapa orang yang ikut campur bahkan menyebut 2 tembok ganda di Provinsi Salju Utara. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah berangkat dengan 1 sabar telah benar-benar hilang setelah kemunculannya yang singkat. Jika tidak, cerita indah mungkin akan tercipta jika kedua orang itu bisa tampil bersama. Namun, Ding Hao sangat gembira setelah mendengar berita seperti itu. Dia segera yakin bahwa Phoenix misterius itu pastilah Xie Jiyu. Melihat rekor ledakan tiba-tiba Xie Jiyu selama periode itu, Ding Hao akhirnya tidak terlalu mengkhawatirkannya. Gadis yang biasanya bertindak tegas dan terburu-buru itu tidak bertindak sembarangan saat itu. Dia memilih beberapa lawan yang baik untuk mengumpulkan pengalaman daripada menantang Mu Tianyang langsung setelah dia turun gunung, yang merupakan pilihan paling bijaksana. Memikirkannya, Ding Hao tiba-tiba merasa seperti yang dikatakan pria sinis itu, dia panik karena terlalu banyak kekhawatiran. Saat itu, Xie Jiyu hanyalah seorang gadis lemah sebelum dia berlatih seni bela diri. Namun, dia bisa melintasi gunung dan sungai dan melewati hutan belantara yang berbahaya menuju sekte pencari ilmu pedang bersama gadis kecil Ding Ding. Itu menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa dan harus diberkahi dengan beberapa bakat khusus. Mungkin dia jauh lebih dewasa darinya dalam hal pola pikir dan mental. Ding Hao menenangkan pikirannya dan memulai latihan gilanya lagi. Sebenarnya, dia tidak begitu tertarik dengan ujian akhir-akhir tahun di 5 akademi. Kekuatan Ding Hao telah sepenuhnya melampaui murid nominal saat ini. Ding Hao percaya bahwa bahkan Li Muyun dan Liang Feixue,
yang merupakan dua orang jenius yang hampir mengalahkannya dalam kompetisi 5 akademi pertama, tidak akan menjadi ancaman baginya saat ini, meskipun mereka telah memasuki 6 puncak dan 6 pemimpin dan mengalami kemajuan dengan cepat. Menghadiri kompetisi 5 akademi hanya sekedar formalitas. Tentu saja, Ding Hao masih menantikan penunjukan pedang dengan Li Muyun. Itu karena Ding Hao berharap bisa membuktikan satu hal, salah satu yang sudah lama mengganggunya, dengan melalui duel itu. Bab 346 Dumbo Vajra. Waktu berlalu dan ujian akhir murid nominal akhirnya tiba. Setelah upacara yang melelahkan, kontes 1 lawan 1 akhirnya dimulai. Area latihan senjata para murid nominal penuh dengan cahaya pedang, bayangan pedang, dan manusia. Ada banyak orang yang terjatuh dari arena satu demi satu, tapi juga banyak orang yang menerima sorakan dan teriakan dari penonton. Yang kuat dan yang lemah sama sekali berbeda pada saat itu, dan takdir juga menunjukkan kekejamannya pada saat itu. Dalam prosesnya, beberapa pemenang arena turnamen didiskualifikasi dari turnamen oleh pelaksana hukum sekte, setelah mereka diketahui memiliki pil untuk merangsang potensi mereka. Itu karena para petinggi sekte berharap bahwa hasil dari kompetisi itu dapat secara langsung mencerminkan pertumbuhan nyata dari kekuatan murid nominal dalam 1 tahun terakhir, bukannya ledakan kekuatan palsu dalam waktu singkat setelah distimulasi oleh pil. Namun, meski dalam situasi seperti itu, masih banyak orang yang terus-menerus mengambil risiko dalam proses ujian akhir. Para jenius yang mendapat nilai bagus di kompetisi 5 akademi sebelumnya tidak mendapat keistimewaan dan perhatian apapun. Mereka harus bertarung sejak ronde pertama seperti yang dilakukan para murid nominal biasa. Begitu pula Ding Hao. Namun, menghadapi ketenaran Ding Hao yang luar biasa, setiap lawan yang dipasangkan untuk menghadapi Ding Hao hanya menghela nafas dan menyerah pada kontes seni bela diri. Setelah insiden Lu Pengfei dan uji coba gabungan 6 kuil, tidak ada yang begitu naif untuk berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan Ding Hao, monster, di arena. Oleh karena itu, dari ronde pertama hingga ronde ke-6, Ding Hao terus maju secara langsung, tanpa melakukan perlawanan. Ada 3 orang lainnya, Li Lan, Li Muyun dan Liang Feixue, yang tampil sekuat Ding Hao. Ketiganya adalah jenius yang telah berlatih dengan cermat di 6 puncak dan 6 pemimpin selama hampir setengah tahun, dan kekuatan mereka semuanya telah mencapai tingkat master. Untuk murid nominal biasa, menghadapi monster seperti itu, belum lagi pertempuran, mereka bahkan tidak akan mampu menahan momentum mereka, meludahkan darah dan dikalahkan. Oleh karena itu, lebih baik menyerah sejak awal. Kemudian mereka dapat memulihkan energinya dan menemukan peluang baru di kelompok yang kalah. Untungnya, di 6 ronde pertama, Ding Hao, Li Lan, Li Muyun dan Liang Feixue tidak bermain imbang di arena yang sama. Mereka yang menantikan pertarungan sengit di antara keempatnya harus tetap menunggu dengan sabar. Waktu berlalu. Di ronde ke-7, Ding Hao akhirnya bertemu dengan lawan pertama yang berani turun ke arena. Vajra Bodoh. Itu adalah murid dari Akademi Baju Kuning Utara. Meskipun dia memiliki wajah yang cantik dan pemalu, dia tinggi dan besar, dan tubuhnya yang memiliki otot menonjol sekuat Vajra. Sekilas banyak orang yang sangat terkesan dengan pemuda itu, karena kontras visual yang kuat antara wajah polosnya dan tubuhnya yang meledak-ledak. Begitu pula Ding Hao. Ketika Ding Hao menjelajahi situs sebuah sekte di zaman kuno, yang berada di kedalaman pegunungan batu barat, dia sangat terkesan dengan pemuda ini, yang selalu berdiri di samping pemuda cantik Lin Xin dan tersenyum malu-malu. Tak disangka mereka akan bertemu lagi di arena hari itu. Kakak senior Ding, Dumbo Vajra memberi hormat dengan hormat dan berkata dengan malu-malu, "Saya tahu bahwa saya bukan tandingan Anda. Namun, kesempatan untuk bertarung dengan ahli sepertimu sangatlah berharga. Jadi aku ingin melatih diriku sendiri daripada menantangmu." Ding Hao tersenyum. Dumbo Vajra memang menarik. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan ilahi ketika dia lahir dan bakatnya luar biasa. Dia berlatih Earth Ki dan sekuat gunung. Dia juga mempraktikkan mantra gunung kemarahan tanah hati surga, yang sulit dipraktikkan oleh orang lain hingga tingkat yang tak terduga. Menariknya lagi, dia memiliki hati yang sangat sederhana, dan jiwanya murni serta tanpa cacat. Dia selaras dengan seluruh dunia, dan dia bahkan sedikit pemalu dan membosankan. Oleh karena itu, beberapa orang sibuk menjulukinya Dumbo. Selain itu, karena Dumbo terlalu kuat dan ototnya sekuat seperti dipotong dengan pedang dan ditebang dengan kapak. Dia seperti Vajra penjaga di sekte Buddhisme dari legenda. Oleh karena itu,
murid nominal baru memanggilnya Dumbo Vajra nanti. Nama itu awalnya menghina dan sarkastik. Murid nominal di Akademi Utara berkemeja kuning menggunakan kata Dumbo Vajra untuk menyindir bahwa meskipun dia memiliki kekuatan suci ketika dia lahir dan seperti Vajra, dia konyol dan temperamennya lemah, tidak memiliki prospek yang baik. Ketika Dumbo Vajra memasuki sekte pencari ilmu pedang, dia mengalami masa kesengsaraan, diintimidasi oleh banyak murid di Akademi Utara yang berkemeja kuning. 1 bulan kemudian, Ren Xiaoyao dan Lin Xin, 2 raksasa di Akademi Utara berkemeja kuning menemukan potensi pemuda lugu itu dan membantunya di belakang punggungnya, dan kemudian nasib pemuda membosankan dan pemalu itu berubah total. Saat ini, segalanya telah berubah. Dumbo Vajra akhirnya menjadi ahli kaos kuning terbaik ketiga di Akademi Utara. Selain itu, julukan itu sudah menjadi tanda seorang ahli yang terkenal di 5 akademi, bukan berkonotasi sarkastik. Ketika murid biasa menyebutkan nama itu, ekspresi mereka telah berubah dari sindiran awal dan penghinaan menjadi kekaguman dan kekaguman yang mendalam. Tolong, kakak muda Dumbo. Ding Hao menyukai pemuda yang tumbuh dengan kokoh, jadi dia sangat sopan. Saat itu, penonton sudah penuh di sekitar arena. Semua orang sangat gembira dan ketika kebisingan menyebar, semakin banyak orang berkumpul di sana. Akhirnya, ada seseorang yang langsung menantang Ding Hao. Itu adalah peristiwa besar. Yang lebih menarik adalah bahwa penantangnya bukanlah siapa-siapa melainkan Dumbo Vajra yang terkenal, yang merupakan pakar kaos kuning terbaik ketiga di Akademi Utara. Dengan kekuatan Dumbo Vajra, Ding Hao sebaiknya menganggapnya serius. Apakah ini pertarungan antara naga dan harimau? Kontes akhirnya dimulai di tengah kebisingan. Di arena, Dumbo menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba tubuhnya menjadi lebih besar. Otot-otot yang menggembung di bawah kemeja kuning itu hampir merobek bajunya. Ada aliran udara kuning yang perlahan muncul di sekelilingnya. Ujung bawah bajunya terangkat tanpa angin, kedua tangannya terulur seperti cakar raksasa, dan aliran momentum menakutkan meledak. Menghadapi Ding Hao, dia tidak berani menyiratkan sedikit pun. Ledakan, saat dia mengambil langkah, seluruh arena bergetar. Debu kerikil mengalir di bawah kaki Dumbo. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan jejak kaki yang jelas di tanah berbatu biru yang paling keras. Dumbo mulai berlari. Dia mendekat dengan cepat, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Sosoknya membuat garis di udara, dan dia, seperti raksasa prasejarah yang gila, bergegas menuju Ding Hao dengan ganas. Ding Hao berdiri diam. "Hai!" Dumbo berteriak dan tiba-tiba melompat. Dia mengencangkan pinggangnya dan menurunkan perutnya di udara. Lututnya menonjol seperti gunung yang tinggi, menghasilkan ledakan di udara. Dia menghantam tanah dengan satu lutut, dan aliran udara yang mengamuk, seperti topan, menyebar ke segala arah. Bunuh lutut berat, itu adalah salah satu keterampilan pembunuhan berantai unik yang diciptakan oleh Dumbo sendiri, memberikan gambaran penuh pada karakteristik tubuhnya yang kuat dan kekuatan yang besar. Bab 347. Rambut hitam Ding Hao yang sangat kuat terbang dengan liar, dan dia berdiri tegak seperti lembing. Kemudian dia mengangkat tangannya dengan lembut dan mendorong telapak tangannya ke depan. Patah. Sebuah suara ringan terdengar. Tubuh Ding Hao seperti monolit, benar-benar diam. Bahkan tidak ada aliran angin di tanah dalam jarak setengah meter dari kakinya. Namun, batu yang tingginya lebih dari setengah meter itu langsung pecah dan berserakan, dengan debu kerikil beterbangan kemana-mana. Tanah terkikis lapisan 10 cm oleh angin kaki Dumbo, yang sepertinya ditebas oleh pedang, penuh dengan retakan yang mengejutkan. Dumbo dikejutkan oleh telapak tangan itu dan terbang keluar. Area kerumunan dipenuhi dengan teriakan kaget. Kekuatan tempur yang dikeluarkan oleh Dumbo tidak bisa disebut lemah, membuat semua orang merasa takut. Kekuatan Heavy Nekil kali itu lebih kuat jika dibandingkan dengan performa sebelumnya. Benar-benar seperti gunung raksasa yang jatuh dari langit. Namun, penampilan Ding Hao lebih mengerikan. Sebuah telapak tangan yang tampak ringan sebenarnya cukup berat untuk menghadapi dan mengalahkan Heavy Nekil sepenuhnya. Selain itu, dia menahan kekuatan itu dalam jarak setengah meter sepenuhnya, dengan dirinya berdiri diam dan tidak melepaskan semangat apapun. Kekuatan Ding Hao telah mencapai titik yang sulit diukur kedalamannya. "Hai!" Dumbo menghela napas dan berteriak di udara. Tubuhnya berputar seperti gairo dan langsung tenggelam. Sikunya seperti palu dan menyerang punggung Ding Hao dengan kekuatan yang mengerikan. Bunuh palu siku. Ding Hao masih tidak berusaha menghindar.
Dia mendorong telapak tangannya ke arah punggungnya tanpa melihat, dan kemudian serangkaian suara retakan menyebar. Sosok Dumbo secepat api di hadapan telapak tangan ini, namun kemudian sosoknya langsung kelelahan dan melangkah mundur dengan terhuyung-huyung. Teriakan-teriakan itu seperti teriakan gunung dan gemuruh lautan lagi. Dumbo akhirnya menghentikan sosoknya setelah mundur sejauh 5 meter. Kakinya menendang tanah dengan keras. Debu kerikil beterbangan kemana-mana, dan dengan suara yang menggelegar, arena besar itu terbelah menjadi dua bagian oleh kekuatan itu. Dumbo menggunakan pantulan itu untuk terbang menuju Ding Hao dengan cepat, dan kecepatannya seperti anak panah yang hendak meninggalkan tali busur. Kakinya diputar seperti dua kapak tajam dan menghantam pinggang. Bunuh kaki kapak, itu masih merupakan gerakan membunuh yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Ding Hao masih menerima gerakan itu dengan tenang dan terus-menerus. Telapak tangannya tampak mendorong perlahan, namun sebenarnya kecepatannya sangat cepat. Bayangan jejak tangan bermekaran, seperti mekarnya bunga teratai, dan penuh keindahan yang tak terlukiskan. Dia berdiri kokoh di tempatnya dan sosoknya tidak bergerak sedikit pun. Dumbo Vajra menangis terus-menerus. Ketika dia dalam mode pertempuran, dia tidak lagi pemalu dan penakut. Sebaliknya, dia menjadi sangat marah seperti guntur, dan dia penuh dengan niat membunuh. Berbagai gerakan pembunuhan yang berat dan tajam terjadi secara berurutan, seperti badai yang dahsyat. Akhirnya, seluruh tubuh Dumbo benar-benar tenggelam dalam kondisi yang aneh. Sosoknya bergerak semakin cepat, membentuk garis bayangan, yang terlihat antara nyata dan tidak nyata. Bayangan itu saling terhubung dan hampir membentuk gelombang laut berwarna kuning. Mereka menyerang Ding Hao di tengah, dengan gila-gilaan dan tanpa henti. Namun, stabilisasi Ding Hao membuat orang merasa putus asa. Ibarat andalan, ia bahkan tak berkutik dari awal hingga akhir. Banyak orang di sekitar arena yang mabuk oleh kontes tersebut, dan sorak-sorai tidak terputus. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat Dumbo Vajra menampilkan keterampilan pertarungan jarak dekat yang unik hingga tingkat tertentu. Akhirnya, Dumbo bisa dilihat sebagai inkarnasi dari mesin pembunuh yang dijalankan dengan tepat. Setiap bagian tubuhnya, seperti tangan, siku, dada, perut, lutut, kaki, punggung, pinggang, pinggul, dan bahu kemungkinan besar akan langsung menjadi senjata mematikan kapan saja. Setiap gerakan dan gaya sangat kuat dan luar biasa. Sayangnya, lawannya adalah Ding Hao, yang bahkan lebih hebat lagi. Tidak peduli seberapa kuat dan luar biasa gerakan Dumbo, dia hanya mendorong telapak tangannya ke depan dengan tenang dan berhasil menjinakkan semua serangan yang datang. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian, suara nyaring terdengar dari arena, dan sosok-sosok itu berpisah. Ilusi di seluruh langit menghilang dan segalanya menjadi hening. Mengi, Dumbo berkeringat di sekujur tubuhnya, dan dia bernapas berat dengan tangan di lutut dan pinggang ditekuk. Seluruh tubuhnya basah kuyup dan gemetar karena kelelahan yang berlebihan. Sepertinya dia sulit berdiri dengan mantap. Namun, Ding Hao masih berdiri tegak sambil tersenyum di depannya. Membandingkan kedua kondisi tersebut, bahkan orang bodoh pun bisa mengetahui hasil dari kontes seni bela diri itu. Dumbo Vajra, yang terkenal dengan keterampilan bertarung jarak dekat dan kekuatan tak terbatas di 5 akademi hampir habis, tetapi dia bahkan tidak bisa memaksa Ding Hao untuk mundur. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan kekuatan antara keduanya tidak dapat dihitung. Kakak senior Ding, terima kasih, akhirnya aku mengerti. Dumbo kehabisan napas dan bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, tapi dia memiliki ekspresi bersyukur di wajahnya. Itu karena dia tahu lebih baik daripada siapapun dalam pikirannya bahwa Ding Hao sangat kuat, cukup untuk menggunakan satu gerakan untuk membunuhnya. Namun, Ding Hao menemaninya dengan gerakan-gerakan itu dengan sangat sabar, membiarkan dia sepenuhnya menampilkan semua gerakan pembunuhannya dan memenangkan kesempatan untuk menunjukkan dan memahami. Sudahlah, kata Ding Hao sambil tersenyum. Setelah Ding Hao mengucapkan kata itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang hebat. Semua orang tercengang melihat arena raksasa itu tiba-tiba runtuh. Batu biru yang keras diam-diam dipecah menjadi batu-batu kecil, yang permukaannya berukuran setengah inci persegi. Mereka berserakan seperti runtuhnya patung pasir. Dumbo Vajra terjatuh di reruntuhan. Hanya batu di bawah kaki Ding Hao yang masih lengkap. Itu tampak seperti tiang bundar yang berdiri di tanah, seperti sebuah altar. Ding Hao berdiri di atasnya, dengan kemejanya melambai ke belakang. Dia seperti elang yang hendak terbang,
dan orang-orang bahkan kesulitan untuk melihatnya. Kuat, Lin Xin menghela nafas dengan suara rendah di tengah kerumunan. Di sebelahnya, Ren Xiaoyao memegang kaki ayam yang dipanggang berwarna coklat keemasan dan renyah, dan dia sangat terkejut hingga lupa memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi saat dia berbicara. Menghadapi combo pembunuhan 12 Vajra Dumbo dalam kondisi meledak-ledak, dia menerimanya dengan begitu mudah dan langsung. Ding Hao sangat kuat sampai sejauh ini, bagaimana dia mencapainya? Benar bagi Dumbo bertarung dengan Ding Hao. Hanya Ding Hao yang dapat menerima semua combo pembunuhan 12 Vajra miliknya, dan oleh karena itu dia dapat menemukan kelemahan dari gerakan membunuhnya, untuk kemudian mencoba memperbaikinya. Ding Hao. Lin Xin mengungkapkan nama itu dengan kuat dan tersenyum masam di bibirnya. Sial, mau tak mau aku mengagumi dan iri. Apakah dia membiarkan orang lain hidup? Ren Xiaoyao memasukkan kaki ayam ke dalam mulutnya, menggigitnya besar-besaran dan berkata, saya akan bekerja lebih keras. Di luar itu, orang-orang di aliansi terhormat 7 dari Akademi Pusat yang berkemeja putih berdiri di sana. 7 saudara lelaki bersumpah, masing-masing jenius, semuanya muncul di depan orang-orang. Sudah setengah tahun sejak mereka tampil bersama, yang tak ayal menjadi sorotan masyarakat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Bab 348 takdir ditentukan satu oleh satu. Li Muyun masih tenang dan percaya diri. Dia seperti raja yang santai, menunjukkan kecemerlangannya yang mempesona. Dia memiliki pesona yang aneh, dia dapat dengan mudah membuat orang memiliki perasaan kedekatan yang tidak dapat dijelaskan. Berdiri diam di sana, dia segera menarik perhatian orang. Liang Feixue masih terdiam, kemeja putihnya seperti salju, dan rambut hitamnya beterbangan. Dia berdiri diam di belakang Li Muyun dan seperti lembing. Matanya yang berbentuk almond memiliki cahaya lembut, seperti tumpukan salju yang murni dan tenang, melindungi Li Muyun. Kedua orang itu jelas merupakan Gemini yang paling cerdas di aliansi 7 yang terhormat. Banyak orang mengira Li Muyun dan Liang Feixue seperti Zhou Yu dan Zhuge Liang. Keduanya adalah selebritas yang sangat unggul, sehingga orang-orang berpikir bahwa mereka harus bertarung untuk menunjukkan bahwa satu negara tidak dapat memiliki dua ratu. Namun, mereka seperti saudara, secara ajaib menjaga privasi yang mengejutkan. Selain keduanya, 5 orang lainnya di aliansi 7 yang terhormat juga merupakan karakter yang kuat, seperti Chen Sheng, seorang maniak bela diri muda, Sun Jiutian, kepala akademi, dan sebagainya. Orang-orang dari 5 akademi murid nominal juga mandiri dan terkenal, namun masih ada kesenjangan antara murid nominal lainnya dan ketujuh orang tersebut. Jika seseorang, seperti Li Muyun atau Liang Feixue muncul di antara murid-murid nominal Sekte Pencari Ilmu Pedang dalam beberapa periode terakhir, kemungkinan besar dia akan menjadi ikon yang unik, belum lagi 2 orang muncul pada saat yang sama dan mereka saling menghargai. Sayangnya, Tuhan seolah-olah sedang mempermainkan kedua pemuda luar biasa itu. Dalam generasi murid nominal itu, yang seharusnya menjadi milik mereka, ia telah mengatur kejeniusan lain yang bahkan lebih menakjubkan. Ding Hao. Dalam setengah tahun ketika Ding Hao menghilang, Li Muyun mengalahkan semua orang di 5 akademi murid nominal dan tidak terkalahkan. Dia mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Namun, dia bosan dengan permainan tersebut, yang segera tidak mewakili tantangan, sampai senior dari 6 puncak dan 6 pemimpin tiba-tiba muncul dan merekrut 3 orang, termasuk Liang Feixue, Li Lan dan dia ke dalam inti terlebih dahulu. Jarang terjadi dalam sejarah Sekte Pencari Ilmu Pedang, di mana murid nominal direkrut ke dalam 6 puncak dan 6 pemimpin terlebih dahulu sebelum mereka menyelesaikan latihan mereka. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi ini merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka. Metode kultivasi dan keterampilan bertarung yang diberikan kepada mereka di 6 puncak dan 6 pemimpin jelas jauh lebih canggih daripada yang mereka terima ketika mereka masih menjadi murid nominal. Selain itu, mereka dapat memperoleh sumber daya, latihan yang tak terbayangkan dan banyak bantuan. Ditambah lagi, mereka super jenius, jadi kecepatan latihan mereka pasti sangat cepat. Ketika mereka kembali ke 5 akademi murid nominal, Li Muyun dan Liang Feixue sama-sama berpikir bahwa pertempuran antara Ding Hao dan diri mereka sendiri akan berakhir dengan Ding Hao benar-benar tertinggal. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa lelucon yang dimainkan oleh dewa tidak berhenti. Ketika mereka kembali, mereka tahu bahwa meskipun Ding Hao tidak memasuki 6 puncak dan 6 pemimpin,
dia masih membawa kekacauan ke seluruh sekte. Dia menggunakan caranya yang unik untuk mengejutkan semua orang, dan bahkan kehormatan mereka menjadi anggota 6 puncak dan 6 pemimpin tidak dapat menutupi ketenaran Ding Hao, yang dicapai dengan pedang dan pedangnya. Apa yang terjadi di arena membuat Li Muyun dan Liang Feixue sama-sama merasakan tekanan yang luar biasa. Ding Hao sangat pintar, dia dengan bijaksana memindahkan kekuatan suci raksasa Dumbo Vajra ke dasar arena, dan itu menghancurkannya seluruhnya. Itu adalah keterampilan yang sangat rumit, dan sungguh menakjubkan bisa memahaminya sejauh itu. Dia melakukan lebih dari itu. Ding Hao menemukan semua kelemahan combo pembunuhan 12 Vajra setiap kali dia mendorong telapak tangannya. Jelas sekali bahwa dia secara sadar membantu Dumbo menyempurnakan gerakan pembunuhannya. Setelah pertarungan itu, Dumbo pasti bisa menyempurnakan combo pembunuhan 12 Vajra hingga tingkat yang mengerikan dengan bakatnya. Ini adalah perilaku Ding Hao yang biasa. Kelihatannya agak terlalu bagus, tapi memang berguna. Banyak lawan Ding Hao menjadi temannya karena ini. Ini baik, dia tidak ketinggalan dan mengecewakanku dalam setengah tahun menghilangnya. Kakak laki-laki, apakah kamu yakin akan berhasil? Tentu, sulit untuk mengatakannya. Namun, meskipun Ding Hao sangat kuat, itu tidak cukup membuatku kehilangan keinginan untuk bertarung. Percakapan antara Liang Feixue dan Li Muyun dengan suara pelan terdengar oleh saudara-saudara lain di sebelah mereka. Chen Sheng dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan tertentu dalam pikiran mereka. Sun Jiutian, orang keempat dari saudara-saudara itu, adalah orang yang memiliki perasaan paling dalam. Dia ingat ketika Ding Hao menghadapi kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki kedua di kompetisi 5 akademi pertama, dia hanya bisa berjuang dengan susah payah. Kesenjangan dalam ranah Qi terlalu besar. Pada akhirnya, dia hanya menggunakan gerakan pedang pertahanan yang aneh itu untuk mendapatkan keunggulan dan nyaris tidak memenangkan tempat pertama. Pada saat itu, meskipun kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki kedua tidak mengucapkan sepatah kata pun, saudara-saudara lain di Aliansi 7 yang terhormat tidak yakin dengan hasil tersebut. Mereka menahan napas untuk menjatuhkannya sepenuhnya pada ujian akhir berikutnya. Tapi bagaimana kalau saat itu? Hampir 1 tahun berlalu dan konfrontasi kedua kemungkinan besar akan tiba. Ding Hao di depan mereka telah menjadi kuat sejauh itu tanpa mereka sadari. Li Muyun, sang kakak tertua, sangat bangga, namun ia tetap harus mengakui bahwa ia tidak yakin akan berhasil saat menghadapi Ding Hao. Sun Jiutian, yang selalu percaya bahwa Li Muyun tidak terkalahkan, tidak tahu mengapa pikirannya terguncang saat itu. Selain itu, dia merasakan perasaan aneh di dalam dirinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia merasa ada beberapa perubahan halus yang terjadi di beberapa tempat setelah Li Muyun kembali dari puncak pedang surga saat itu. Itu adalah intuisi. Sun Jiutian merasa sangat aneh, tetapi dia tidak tahu dengan jelas dari mana perubahan itu berasal. Pertarungan dengan Dumbo Vajra hanyalah episode sementara bagi Ding Hao, tetapi bagi banyak orang lainnya, itu adalah konfrontasi paling indah setelah dimulainya ujian akhir-akhir tahun. Seiring berjalannya waktu, persaingan menjadi semakin ketat. Para ahli sejati dari berbagai akademi mulai bertarung satu sama lain. Pertarungan di antara mereka seringkali merupakan pertarungan jarak dekat, seperti pertarungan antara naga dan harimau, atau pertarungan antara peniti dan penusuk. Akhirnya, banyak kompetisi penting yang bertaraf bintang ditampilkan secara berturut-turut. Liu Kuang mengalahkan saingan lamanya Wang Xiaoxi dengan satu gerakan pedangnya. Li Chanyang mengalahkan Chen Qidong, yang merupakan orang keenam di Aliansi 7 yang terhormat. Chen Sheng, seorang maniak bela diri muda, mengalahkan Dong Yi. Li Yiruo mengalahkan Namong Zheng. Xiao Chengxuan mengalahkan Sun Jiutian. Lin Xin mengalahkan He Feiyu. Ren Xiaoyao mengalahkan Yu Juyao. Murong Yanzi mengalahkan Ding Shengwei. Li Muyun mengalahkan Xiao Chengxuan. Liang Feixue mengalahkan Lin Xin. Ren Xiaoyao mengalahkan Chen Sheng. Liu Kuang mengalahkan Li Chanyang. Li Yiruo mengalahkan Murong Yanzi. Ada permainan, sorak-sorai, pemenang, keringat, darah, air mata dan desahan satu demi satu. Juga, ada pedang dan pedang yang patah, dan sosok-sosok yang jatuh ke tanah. Nasib banyak orang ditulis ulang dan ditentukan pada saat itu. Hampir semua lawan Ding Hao memilih menyerah. Bahkan, Fortune Superman, Xiao Yao, yang merupakan pemain populer memilih untuk menyerah dalam kontes setelah ia bermain imbang dengan Ding Hao. Bagaimana itu mungkin?
Betapa tidak terduganya, saya menarik undian untuk bersaing dengan Ding Hao. Brengsek, mengapa saya sangat tidak beruntung? Apakah Ding Hao mengendalikan keberuntunganku? Pria kecil yang gendut itu sangat tertekan. Hampir semua orang telah mencapai konsensus. Saat ini, Ding Hao tidak terkalahkan. Daripada menghabiskan tenaga untuk melawannya, lebih baik masuk ke kelompok pecundang dan mencari peluang lagi. Waktu berlalu dalam persaingan yang ketat. 6 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali menyebarkan berita tentang duel pedang antara Ding Hao dan Li Muyun, itu telah menarik perhatian semua orang lagi. Saat itulah orang-orang teringat bahwa dalam kompetisi pertama di antara 5 akademi, Li Muyun telah mengalahkan semua lawannya sebagai raja. Menghadapi Ding Hao, ia gagal mematahkan gerakan Ding Hao menutup pintu dan menurunkan pengunjung sehingga Li Muyun yang angkuh dan angkuh melemparkan pedang panjangnya dan berinisiatif mundur dari kompetisi. Saat itu mereka ada janji pedang. Li Muyun bersumpah bahwa dia harus menghentikan gerakan menutup pintu dan menurunkan pengunjung Ding Hao di pertarungan berikutnya. Setahun telah berlalu, baik Li Muyun dan Ding Hao telah membuat kemajuan pesat dalam hal kekuatan. Jika mereka bertarung satu sama lain, siapa yang akan tertawa terakhir? Duel itu semakin heboh. Menjelang hari terakhir, hasil pengundian diumumkan. Li Muyun dan Ding Hao yang dianggap sebagai calon juara utama akhirnya bertemu di babak semifinal. Di platform pengamatan raksasa di kejauhan, banyak kepala dari berbagai kekuatan di dalam dan di luar sekte, termasuk kepala sekte, Li Jianyi, muncul satu demi satu. Menurut tradisi sekte pencari ilmu pedang, dan untuk menunjukkan perhatian mereka kepada murid nominal, kepala sekte dan dari 6 puncak dan 6 pangkalan harus menghadiri kompetisi. Li Jianyi mengenakan jubah seputih salju, dia memiliki penampilan yang tampan dan sikap bermartabat saat duduk di kursi tuan rumah. Kepala 6 puncak termasuk Luo Fengzhu dan raksasa lainnya dengan kekuatan nyata sedang duduk di sampingnya. Raksasa dunia lain pada hari-hari biasa saat ini sedang berbisik tentang pertarungan sengit yang akan datang. Antara dua lawan yang berimbang. Di sekte pencari ilmu pedang, Wang Juefeng, pria sinis, tidak dianggap sebagai yang teratas, namun tiba-tiba dia muncul di panggung pengamatan dan kursinya ditempatkan lebih jauh ke depan. Arena pertandingan pencaksilat di lapangan latihan pencaksilat penuh dengan orang. Hampir semua dari 5 murid teratas di antara murid nominal berada di tengah kerumunan. Mereka tidak mau melewatkan pertarungan kelas atas antara murid-murid nominal. Kerumunan gelap seperti arus yang berlawanan, anehnya tetap diam. Mereka semua menahan napas dan menatap dua sosok cantik di atas ring, karena takut ada gerakan dan kata-kata yang terlewat. Di atas ring, duel kita sepertinya terjadi lebih awal dari yang diharapkan, kata Li Muyun dengan senyum tipis seperti seorang raja. Dia memiliki sikap yang mengagumkan. Ding Hao tahu apa maksudnya. Li Muyun adalah orang yang angkuh dan angkuh. Dia awalnya ingin bertemu Ding Hao di kompetisi final, sehingga dia bisa mengalahkan saingan lamanya di hadapan semua orang, menginjak tubuhnya untuk kursi juara di 5 akademi. Memenangkan kompetisi final yang penuh keringat dapat membantu Li Muyun menebus penyesalan karena tidak tampil di kompetisi pertama. Kemudian namanya akan terukir di tempat pertama daftar murid nominal tahun itu selamanya. Benar-benar, untungnya menurut saya, kompetisi semifinal dan final adalah sama, karena pemenangnya pasti saya. Mata Ding Hao menyapu pergelangan tangan kanan dan dada Li Muyun dan dia sedikit mengernyit. Kamu jauh lebih tajam dari sebelumnya. Li Muyun mengulurkan tangan kanannya dari lengan baju, membuat sedikit gerakan memegang, dan kemudian pedang berbingkai panjang terbentuk dari ki ungu, mengeluarkan tekstur logam yang menakjubkan. Ki Suka Sabre, itu adalah simbol memasuki alam marsial mentor. Ki bisa memadatkan pedang dan baju besi. Api ungu menyala, penuh aura aneh dan mulia. Keraguan Ding Hao di matanya lebih serius. Apakah aku salah? Pria dengan topeng meringis perunggu yang mengendalikan api merah itu bukanlah inkarnasi Li Muyun. Tunjukkan semua kekuatanmu. Seorang prajurit sihir Ki tidak cukup kuat untuk mengalahkanku. Seperti yang dikatakan Ding Hao, serangkaian riak transparan muncul di udara di sekitarnya. 4 senjata ajaib es berwarna perak murni muncul perlahan seolah-olah mereka telah melewati ruang dan waktu untuk berjaga di sisinya, mereka mempesona di bawah matahari. Rasa dingin di udara muncul seolah-olah berkembang dari awal musim semi hingga musim dingin secara instan. Ada seruan tak terbendung datang dari kerumunan. Di sela-sela pikiran, Ki memadatkan senjata dan pelindung.
Bagi murid nominal yang tak terhitung jumlahnya, itu hanyalah keberadaan mitos. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana orang-orang dari generasi yang sama bisa mencapai prestasi seperti itu. Alam mentor bela diri hebat yang legendaris dengan ki seperti sabre akhirnya muncul di depan mereka. Li Muyun melihat keempat pedang es raksasa yang melayang di sekitar Ding Hao terlebih dahulu, lalu dia melihat pedang api panjang dan kesepian berwarna ungu di tangannya, lalu dia tersenyum bangga. Dia berkata, dalam banyak kasus, kuantitas tidak menentukan hasilnya. Sebuah lengkungan muncul di sudut mulut Ding Hao dan dia melambaikan tangannya. Wah, di saat yang sama, keempat pedang es itu melesat seperti 4 aliran cahaya. Dengan rasa dingin yang tak ada habisnya dan niat membunuh, mereka melemparkan jaring pedang untuk mencekik Li Muyun. Li Muyun tersenyum tipis, menggoyangkan tubuhnya dan langsung menghilang dari tempat itu. Bang, 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 4 suara ledakan berturut-turut keluar. Gumpalan es transparan yang tersembunyi di dalam kehampaan sepertinya telah hancur, potongan es perak. Tiba-tiba tergagap dengan percikan api ungu. Kabut putih dan ungu menyebar ke segala arah. Keempat pedang es itu langsung dipotong-potong oleh pedang api ungu Li Muyun. Pada saat berikutnya, Li Muyun diam-diam muncul di atas kepala Ding Hao setinggi 5 atau 6 meter di udara, dengan postur yang mirip dengan gerakan membunuh dengan menekuk lutut Dumbo Vajra, terhenti di ruang hampa. Dia tampak serius, bergumam dan memegang pedang api ungu panjang di tangannya. Api tak berujung di tubuhnya meledak, menyapu segalanya dan mengalir ke pedang ungu. Pedang panjang ungu itu berubah. Seketika meluas puluhan kali lipat, panjangnya lebih dari 20 meter dan lebar 5 meter. Api ungu menempel di atas bilahnya seperti api ajaib dengan kekuatan yang menakjubkan, rasanya, jika ada yang berani melihat api ajaib itu, jiwanya akan terbakar. Sebagian besar penonton di sekitar harus memilih menutup mata pada saat itu. Pedang raksasa itu begitu besar sehingga tuannya, Li Muyun, hanya sebesar semut sebelumnya, dan dia bisa diabaikan. Itu jelas merupakan keterampilan bertarung yang menakutkan. Api membakar dunia, membunuh. Li Muyun berteriak seperti dewa perang yang mengendalikan kekuatan iblis kuno. Lengannya terkulai, dan pedang api ajaib ungu itu menebas ke arah Ding Hao seperti membelah bumi dan langit. Gelombang udara yang terlihat terpisah secara tiba-tiba di kedua sisi pedang besar itu. Tampaknya pedang langit itu membajak penghalang luar angkasa. Itu juga seperti dewa laut yang membelah lautan besar. Tidak ada keraguan bahwa pedang itu cukup kuat untuk memotong cincin besar dan tanah di sekitarnya menjadi 2 bagian sepenuhnya. Rasa putus asa yang tak tertahankan mendidih di hati semua orang di sekitar dengan cara yang tak terbendung. Sebagai perbandingan, Ding Hao sangat kecil sehingga dia bisa diabaikan. Apakah tebakanku salah? Ding Hao menghela nafas pelan. Dia membuat gerakan menangkap dalam kehampaan. Saat desisan transparan melintas, keempat pedang raksasa es perak itu tiba-tiba berputar. Berbeda dari sebelumnya, saat itu pada pedang yang lebar dan tebal terdapat pola prasasti seperti balok. Keterampilan pedang dapat dicapai dalam 10 tahun. Dan bila pedang itu belum pernah diuji. Hari ini aku menunjukkan pedangku padamu. Untuk menyelesaikan masalah yang tidak adil untukmu. Itu adalah prasasti ayat Mandarin asli Ding Hao, 4 baris itu membentuk puisi yang lengkap. Interaksi aneh terjadi seketika, dan pedang raksasa es perak bergetar dengan kecepatan tinggi, lalu lingkaran besar cahaya misterius tiba-tiba muncul di sekitar Ding Hao. Pergi, kata Ding Hao. 4 pedang raksasa es perak dengan tulisan bergetar dan langsung menghilang. Formasi pedang dengan tulisan. Di platform pengamatan besar, seseorang berseru sehingga semua raksasa memusatkan pandangan mereka pada 4 pedang raksasa es perak yang dipanggil oleh Ding Hao dengan Qi. Ekspresi terkejut melintas di mata kepala sekte Li Jianyi yang sedikit menyipit. Tidak ada yang menyangka bahwa Ding Hao telah menguasai keterampilan menulis. Terlebih lagi, dia mampu membuat formasi pedang dengan tulisan, di mana dia mempelajari skill pamungkas seperti itu. Dalam kursus yang diberikan kepada murid-murid nominal di Sekte Pencari Ilmu Pedang, pengetahuan tentang prasasti diajarkan, tapi itu hanya beberapa dasar-dasar prasasti. Bahkan para jenius yang tiada taranya tidak dapat memperoleh teknik dari dasar-dasar prasasti untuk membuat formasi pedang. Tentu saja, hal yang paling penting adalah tidak ada satupun raksasa di panggung pengamatan yang dapat mengetahui jenis tulisan pada pedang raksasa es perak itu. Pada saat itu, semua raksasa memusatkan perhatian mereka pada duel itu. Mereka semua adalah atasan yang terkenal sejak lama.
Dengan mata kilat, mereka dapat dengan mudah menangkap senjata es perak di sekitar Ding Hao yang langsung menghilang. Sebenarnya mereka menghilang begitu cepat sehingga orang biasa tidak bisa menangkapnya. Bergemerincing, suara ringan logam yang saling berbenturan terdengar dari ring. Para raksasa memperhatikan dengan jelas dengan mata terkejut bahwa pedang api ajaib ungu dengan momentum yang tak tertandingi akan ditebas. Tapi pedang itu terkena di tengah oleh pedang raksasa es perak paling depan seperti tusuk gigi yang menusuk tongkat besar, tapi pedang raksasa ungu itu rusak seketika. Di bawah kontras volume yang mengejutkan, barisan kedua pedang itu tampak seperti besi dan tahu. Hanya dengan serangan pertama, pedang kuat Li Muyun di tangannya patah menjadi dua. Lalu, jingle, bergemerincing, 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 serangkaian suara benturan logam terus terdengar. Pita perak meninggalkan bayangan di udara seperti ular perak yang berterbangan. Seketika, pedang api ajaib Li Muyun dengan tampilan terbaik terpotong-potong. Pemandangan itu seperti mematahkan dahan mati dari pohon, raksasa api ajaib itu tampak seperti balok tahu dan tidak dapat menahan serangan. Potongan residu ungu jatuh dari langit dan segera diencerkan. Mereka berubah menjadi potongan-potongan kecil api dari potongan-potongan yang dipadatkan dan dimusnahkan di udara. Jika tidak diketahui bahwa dua orang yang berduel di atas ring sama sekali tidak akan melakukan kecurangan, orang mungkin mengira bahwa Ding Hao dan Li Muyun sedang bermain-main dengan cara yang kooperatif, karena perbedaan antara volume momentum yang dangkal dan volume momentum yang sebenarnya, hasil duel terakhir terlalu besar. Semua orang mengira pedang raksasa dengan bingkai sihir ungu bisa menang dengan satu serangan, tapi tak disangka. Saat Li Muyun mendarat di tanah, dia memegang gagang pedang besar di tangannya. Bilah yang patah itu tajam. Dia menatap kosong ke arah pedang yang patah itu. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sepertinya dia tidak bisa pulih dari keterkejutannya karena gerakan membunuhnya dengan mudah dipatahkan oleh Ding Hao. Di sekitar ring, keriuhan keras terjadi. 6 bersaudara dari aliansi 7 terhormat termasuk Liang Feixue dan Chen Sheng memandangi kerumunan itu dengan tatapan kosong dan mendengarkan gumaman dan suara keheranan yang datang dari para murid nominal. Mereka merasa kedinginan, sepertinya ada sesuatu yang pecah pada saat itu, untuk kemudian terbawa angin. Mitos aliansi 7 yang terhormat telah berakhir. Liang Feixue dengan jelas mengetahui bahwa api pembakaran dunia kakak senior mereka sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ding Hao. Jadi keterampilan membunuhnya sendiri tidak akan memainkan peran penting apapun. Jika dengan reputasi mereka, aliansi 7 yang terhormat bisa saja maju dalam sejalan dengan kekalahan Ding Hao, sejak saat itu satu-satunya raja di antara murid nominal lahir. Ding Hao, satu-satunya. 4 senjata ajaib es perak yang berkedip dengan tulisan karakter Cina melayang dengan tenang di sampingnya. Itu adalah senjata pembunuh yang paling menakutkan seperti setan dan monster ketika mereka menjadi marah. Pedang raksasa dengan api ajaib ungu yang memadatkan keterampilan paling kuat dan terhebat Li Muyun langsung hancur berkeping-keping. Saat suasana menjadi sunyi, senjata ajaib itu, seperti sebuah karya seni, menjadi indah, damai, dan mempesona. Di sekitar ring terdengar percakapan dan jeritan yang keras. Seseorang meneriakkan nama Ding Hao di tengah kerumunan. Ding Hao tenang seperti angin lembut dan awan cerah. Dari awal hingga akhir, Ding Hao menatap Li Muyun dan tidak melewatkan satu pun ekspresi wajahnya sedikitpun. Dia sepertinya membongkar Li Muyun, menembus jiwanya dan melihat ide sebenarnya lawannya. Bagaimana kamu melakukan itu? Li Muyun menunjukkan kepahitan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dari mata Li Muyun, Ding Hao melihat rasa kekalahan dari lubuk jiwanya. Saya benar-benar salah menebak. Pria di depanku bukanlah pria bertopeng meringis perunggu. Ding Hao tidak menjawab pertanyaan lawannya. Keempat senjata ajaib es menghilang perlahan. Potongan kepingan salju kristal menari-nari di sekitar Ding Hao. Dengan kepingan salju yang berputar-putar di langit, dia meninggalkan ring, menunjukkan punggungnya kepada Li Muyun. Meskipun Ding Hao tidak menemukan kekurangan apapun, dia masih meragukan Li Muyun. Hasil ujian akhir murid nominal tahun itu berakhir dengan Ding Hao menjadi juara tanpa ketegangan apapun. Satu-satunya liku-liku adalah di semifinal duel lainnya, Li Lan, yang berada di posisi terlemah, secara tak terduga mengalahkan Li Feixue yang memiliki ketenaran lebih besar. Li Lan, dengan momentum besar yang muncul, memiliki kekuatan yang mengejutkan dengan telapak tangannya. Dia telah memahami secara menyeluruh teknik telapak tangan seperti giok yang sangat indah.
Mungkin karena dia tahu bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak energi di semifinal, dan dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ding Hao dalam duel, Li Lan menyerah di final sehingga Ding Hao memenangkan juara tanpa perselisihan apapun. Ding Hao memulai kompetisi sebagai yang pertama dan mengakhirinya sebagai yang pertama. Selain proses pertarungan yang luar biasa, Ding Hao membuat pencapaian sempurna dalam kehidupan murid nominalnya saat berada di Sekte Pencari Ilmu Pedang.